Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Sejak dari semulanya Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam cinta, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Untuk itu, mari kita menyanyikan Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita ulang, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Marilah ibadah Minggu Biasa ke-30 dan minggu keempat atau minggu penutupan bulan keluarga tahun 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga. Sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Kita pujikan Kidung Pujian Suplemen 99, bait pertama dan 5, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia,
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Dipersilahkan Bapak, Ibu, Saudara masuk dalam saat hening untuk doa pribadi, doa pengakuan dosa. Saya hantarkan. Saat hening cukup, Bapa di surga, sungguh nyata dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Semula kami begitu bangganya menyatakan cinta dengan sepenuh hati, mau menerima pasangan apa adanya, mau mengasihi anggota keluarga dengan sepenuh hati. Waktu terus berjalan, gesekan mulai muncul, silang pendapat, salah paham, kecemburuan, iri hati, mewarnai perjalanan kehidupan keluarga kami. Sehingga tidak ada cinta, sehingga tidak ada kasih, yang ada saling menyakiti, saling melukai. Untuk itu Bapa, di kesempatan ini, di bulan keluarga 2020, kami disadarkan kembali untuk memahami dan melatih kembali cinta yang telah kami bangun untuk dapat kami hidupi dan menghidupi keluarga kami, supaya kami terus dalam kedamaian. Meskipun pergumulan, persoalan silih berganti, dengan cinta akan menguatkan kami sampai pada akhir hidup. Ampuni kami Bapa, dosa dan salah yang kami perbuat. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita
lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2, Bila Yesus di tengah keluarga. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dengan bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jalannya kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Dalam Kristus
Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa dan kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya hantarkan. Kami bersyukur Allah Bapa Surgawi, kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau terus ada, menyertai, menuntun, membimbing, bahkan memberkati kehidupan kami. Meskipun kami dalam pandemi COVID-19, namun kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Maka kami tetap memiliki harapan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Syukur kami haturkan kepadamu, melalui kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan sarana untuk mendukung pelayanan, kesaksian, dan persekutuan bagi gerejamu di tempat ini. Bapa di surga, sebentar kami pun akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, bersabdalah. Kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih di tengah keprihatinan saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga dengan firman-Mu, kami beroleh kekuatan, semangat untuk menapaki kehidupan ini dengan penuh harapan, karena Engkau selalu hadir, menyertai, menuntun langkah kami. Dan kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, biarlah ibadah keluarga melalui daring ini pun dapat menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan terus kami nyatakan. Hamba-Mu yang Kau percaya, menghantarkan firman-Mu, berikan hikmat dan kuasa-Mu, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima bersama dari Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 2 disambung ayat 15 sampai 18, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Semua tadi silakan dibaca di rumah. Dan saya akan membaca pada bacaan Injil, yaitu Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Demikian Injil Yesus Kristus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada minggu terakhir di bulan Oktober atau bulan keluarga tahun 2020. Dan minggu ini sebagai minggu penutupan bulan keluarga. Namun demikian, meskipun bulan keluarga telah ditutup, penghayatan tentang kehidupan berkeluarga tidak boleh berhenti. Meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak persoalan, dengan cinta kita akan diberi kekuatan melewatinya, melaluinya sampai akhir hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema khotbah di minggu penutupan bulan keluarga tahun 2020 ini adalah melatih cinta. Melatih cinta. Tema khotbah hari ini berbicara tentang cinta yang begitu penting untuk kita refleksikan, kita kembali renungkan. Persoalannya, bagaimana mewujudkan cinta itu? Perlu disadari tidak semua orang dapat bertahan setia mewujudkan cintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin di antara saudara-saudara ada yang pernah melihat film yang sudah cukup lama, namun di masa pandemi COVID-19 ini, film tersebut diputar kembali
di salah satu stasiun televisi. Film tersebut berjudul 7/24. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sinopsis dari film tersebut kira-kira sebagai berikut. Prasetyo Iksan Setiawan diperankan oleh Lukman Sardi. Adalah seorang sutradara film terkenal. Ia menikah dengan Tania Wulandari, diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Tania Wulandari berprofesi sebagai manajer di sebuah bank ternama. Mereka dikaruniai satu anak berusia 5 tahun. Prasetyo Iksan Setiawan dan Tania Wulandari sama-sama pecandu kerja. Satu-satunya waktu untuk bersama hanya saat pagi hari, malam hari, atau saat akhir pekan. Dengan jadwal yang padat, mereka tetap bisa menghabiskan waktu bersama dan tetap menjadi pasangan yang romantis. Pada suatu hari, Heru ambruk jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Tania harus membagi waktu antara pekerjaan, rumah, dan mengurus Heru. Setelah 3 hari mengurus segalanya sendiri, Tania mulai kelelahan. Ia juga dirawat di rumah sakit dan berada di ruangan yang sama dengan sang suami. Rahasia yang selama ini disimpan mulai terkuak. Momen manis dalam satu ruangan mendadak jadi medan pertempuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin film tersebut menjadi sebuah gambaran dari keluarga kita kebanyakan, terutama di abad 21 saat ini. Relasi suami istri, orang tua dengan anak-anak terampas oleh berbagai aktivitas rutin seperti pekerjaan, studi, organisasi, dan sebagainya. Keluarga yang menjadi tempat tumbuh kembang kehidupan cinta kasih seringkali menjadi hambar dan kehilangan kehangatannya. Tentu hal ini menjadi sangat ironis. Jadilah keluarga hanya menjadi semacam rumah penginapan. Pagi beraktivitas, malam beristirahat, dan seterusnya tanpa terjadi perjumpaan dan relasi komunikasi yang intim. Maka pertanyaannya, di manakah cinta kasih? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, cinta, love, adalah suatu perasaan atau emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Secara filosofis, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan
perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Cinta adalah sebuah aksi, kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Menghadirkan cinta dalam kehidupan keluarga tentu tidak cukup hanya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan maupun literasi pendukung lainnya. Dibutuhkan pula tindakan yang terus dilatih dalam keseharian hidup. Mengapa? Erich Fromm, seorang berkebangsaan Jerman yang lahir di Frankfurt, Jerman, yang dikenal dengan teori kritik dan psikologi analisisnya, melihat ada hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan cinta yang Fromm melihat ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta kasih. Apakah itu? 1, perasaan. 2, pengenalan. 3, tanggung jawab. 4, perhatian. Dan 5, saling menghormati. 5 syarat tersebut begitu dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Erich Fromm dalam buku larisnya berjudul The Art of Loving menyatakan bahwa ada 4 gejala, yaitu peduli, tanggung jawab, menghormati, dan pengertian. Yang muncul semua secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Omong kosong. Jika seorang mengatakan mencintai anak tetapi tak mengasuh dan tak ada tanggung jawab pada si anak. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya dan tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam akan menjerumuskan kita pada sikap otoriter. Omong kosong pula jika pasangan suami istri mengatakan mencintai namun tidak tampak tindakan, perhatian, tanggapan, respek, dan saling memahami. Bacaan-bacaan Alkitab di Minggu Penutupan Bulan Keluarga 2020 ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar memahami tentang cinta kasih dalam kehidupan kita, melainkan juga menghidupi cinta tersebut melalui tindakan. Karena cinta kasih adalah perintah Allah bagi manusia dalam mewujudkan kekudusan di dalam hidupnya. Di dalam Imamat 19 ayat 1-2 dilanjut 15-18, kehidupan yang kudus menjadi panggilan Allah bagi umat Israel. Karena Allah kudus, maka umat Israel juga harus menguduskan dirinya. Apa kekudusan umat Israel sama dengan kekudusan Allah? Tentu tidak. Kekudusan semua bangsa Israel dalam teks Imamat bukan sebuah perintah, melainkan sebuah pernyataan. Karena Allah itu kudus, maka umat Israel juga harus menjaga kekudusan atau menjadi kudus. Kudus merupakan anugerah Allah yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses kehidupan. Kudus dalam relasi umat dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tentu
hidup kudus yang menjadi seruan dan panggilan Allah ini bukan hanya sekedar himbauan, melainkan penegasan bahwa Israel bukanlah umat yang sama dengan komunitas kebanyakan, melainkan umat yang memiliki eksistensi dan sifat-sifat Allah yang adalah kudus. Kemudian dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 digambarkan karya pelayanannya seperti perbuatan seorang ibu mengawasi dan merawati anaknya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan mencurahkan kasih sayang dengan ketulusan dan kemurnian yang akan mengarahkan dan mendidik anaknya ke jalan yang benar. Demikianlah Paulus merawat dan mengasuh jemaat bagaikan merawat anak-anaknya sendiri. Ia berbagi Injil dan berbagi hidup dengan jemaat. Paulus menguatkan hati jemaat seorang demi seorang. Atas pelayanan yang demikian, jemaat diajak untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam Injil Matius 22 ayat 34-46 menarasikan seorang Farisi yang juga ahli Taurat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tentu kata hukum Taurat di sini menunjuk pada teks Perjanjian Lama yang menjadi pengajaran Musa, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Menarik jika kita memperhatikan jawaban Yesus dalam ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dalam bahasa Yunani homoios, seperti menyerupai, dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui dialog ini, Yesus hendak memberikan sebuah definisi yang utuh berkaitan tentang iman. William Barclay mengungkapkan dua hal penting. Pertama, kasih yang menjadi sebuah perintah ini harus dilakukan secara total kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang. Kasih merupakan wujud sebuah komitmen total hidup seseorang kepada Allah. Kedua, kasih kita kepada Allah juga harus terwujud dalam kasih kita terhadap sesama manusia. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah dan sesama manusia ini bukan dengan perasaan yang samar-samar, melainkan dengan komitmen penuh yang diwujudkan dalam penyerahan hidup secara penuh kepada Allah dan pelayan praktis kepada sesama manusia. Hal yang perlu kita ingat bersama ialah jauh sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah, Ia telah lebih dahulu mengasihi kita dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Di dalam bingkai kasih Allah, kita dibentuk untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Kata sesama diterjemahkan dari kata pleison yang dalam bahasa Yunani berarti tetangga. Bagi orang Yahudi, sesama mereka adalah orang-orang yang satu bangsa, agama, dan tradisi. Berbeda dengan itu, bagi Yesus, sesama adalah orang lain yang kita temui dalam kehidupan keseharian. Jadi, kasih kepada Allah dapat kita nyatakan pertama-tama kepada tetangga, yaitu mereka yang berada di dekat kita, tinggal di sekitar rumah kita, dalam komunitas pelayanan kita, orang-orang dalam masyarakat tanpa hubungan darah sekalipun. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada kalimat bijak yang mengatakan, orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat,
dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Kalimat bijak tersebut mengajak kita untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dari diri kita. Kasih kita kepada sesama adalah untuk menyatakan kasih Allah. Penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kepada Allah. Kita meyakini Allah mencintai lebih dahulu seluruh ciptaannya. Dalam keadaan apapun, maka tak ada lagi alasan untuk enggan mengulurkan tangan untuk menolong sama dengan alasan apapun. Cinta dari dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama, sehingga tidak ada lagi tempat bagi konflik, kekerasan, dan diskriminasi. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi. Terutama di tengah masa pandemi COVID-19. Akibat di rumah saja, perjumpaan di dalam keluarga, frekuensinya menjadi tinggi. Idealnya, justru semakin memberikan makna positif pentingnya anggota lain di dalam keluarga. Suami istri dapat memanfaatkan waktu melakukan sharing dari hati ke hati, menyangkut pergumulan yang dihadapinya. Sebagai anak, tentu masa stay at home juga menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan kembali gairah interaksi antara anak dan orang tua. Tetapi sayangnya, perjumpaan yang intensif justru seringkali menjadi potensi munculnya konflik. Kalaupun berjumpa, mereka hanya disibukkan dengan gadgetnya atau HP-nya masing-masing. Tentu kondisi yang demikian mesti kita hindari. Kebahagiaan keluarga dapat dirasakan ketika cinta kasih ada di dalamnya, dalam bentuk saling memberikan rasa hormat, empati, dan kerelaan untuk saling mendengar dan menyapa satu dengan yang lainnya. Pengaruh dan godaan negatif di sekitar keluarga mungkin saja akan kita hadapi. Pemazmur mengajak kita untuk menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan dampak buruk tersebut. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Berbahagialah kita jika kita dapat melatih cinta kasih yang demikian dalam hidup keluarga. Kemampuan kita dalam menghidupi cinta kasih menjadi pancaran cinta kasih kepada Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudara terkasih, gambaran kebahagiaan setiap keluarga yang dapat menjaga kekudusan dan menghidupkan cinta kasih itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal itu menunjukkan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi setiap jalan orang yang benar hidupnya. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, firman Tuhan mengajar kita bahwa cinta kasih membutuhkan sebuah tindakan aktif. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang dihidupinya. Maka milikilah semangat mencintai dalam hidup keluarga kita. Cinta tidak sekedar kata, melainkan tindakan keseharian hidup yang kita jalani. C. Ciptakanlah. I. Introspeksilah. N. Nyatakanlah. T. Terimalah. Dan A.
ajaklah. Dengan demikian, kita dapat terus melatih segala cinta agar hidup dalam keseharian kita sehingga berdampak positif dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah melewati perjalanan kehidupan bulan keluarga tahun 2020. Saat ini kami boleh mengakhiri bulan keluarga 2020. Namun sejatinya menghayati perjalanan kehidupan berkeluarga tidak pernah berhenti. Dengan adanya bulan keluarga ini, sungguh kami disegarkan kembali untuk dapat menghidupi, menyegarkan, menguatkan arti cinta dalam keluarga, dalam bergereja, dan bermasyarakat. Cinta tidak hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Kerelaan untuk mau berkorban, ada perhatian, ada tanggung jawab, ada tindakan, dan juga ada kepedulian. Terima kasih Tuhan. Pengajaran-Mu di bulan keluarga tahun 2020 ini. Maka kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Kiranya semakin dimampukan, terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Perjumpaan yang intensif antara suami istri, orang tua dengan anak, dipergunakan untuk bisa sharing, tukar pengalaman, saling menguatkan, saling peduli, dan mengerti akan keberadaan masing-masing. Sehingga akan tercipta keluarga yang hidup dan mampu menghidupi seluruh anggota keluarganya, yang kemudian berdampak bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tuhan ampuni setiap keluarga yang selama ini karena pandemi COVID-19 dengan banyaknya perjumpaan justru seringkali digunakan untuk kesibukan hal-hal yang tidak begitu penting, yaitu misalnya penggunaan gadget atau HP-nya, sehingga perhatian dengan orang-orang di sekitarnya berkurang. Maka Bapa, ampunilah, dan biarlah kemudian sadar untuk kemudian mewujudkan cintanya dengan tindakan nyata. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya terus Tuhan mampukan kehidupan bergereja juga saling peduli, saling mengerti dan mendukung, meskipun juga seringkali terjadi gesekan, kesalahpahaman. Namun semua itu apabila diterima dengan cinta, justru akan memberikan kekuatan, mendewasakan iman, pengharapan dan cinta kasih. Tolong Tuhan,
kami semua jemaat-Mu di tempat ini mampukan untuk hidup dalam cinta kasih-Mu. Bapa di surga, kami serahkan juga bagi saudara kami yang berulang tahun, berikan mereka kekuatan dan kesehatan jasmani rohani, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Bagi saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang penuh kuasa, kami yakin akan menopang mereka melalui orang-orang yang mengasihinya. Kami berdoa pula untuk anak-anak yang masih belajar. Meskipun belajar jarak jauh, tolong Tuhan, tumbuhkan semangat dan gairah untuk dapat menggapai masa depan yang gemilang. Yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga menganugerahi pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan pun akan menyediakan pasangan yang sepadan. Bapa di surga, selanjutnya kami juga berdoa untuk pelayan bagi gereja-Mu tempat ini. Meskipun dalam pandemi COVID-19, tolong Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, bila semua itu menjadi sarana untuk pemeliharaan iman rohani jemaat-Mu di tempat ini. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang terus berjuang menghentikan laju perkembangan COVID-19. Berikan mereka hikmat, pengertian, dan juga dukungan dari segala lapisan masyarakat, sehingga apa yang menjadi upaya pemerintah dapat segera terwujud. Indonesia kembali dalam kondisi normal. Bapa di surga, kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon juga penyertaan dan pimpinan Tuhan. Hingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sama kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan pujian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 289 bait yang pertama. Keluarga hidup indah. Sempurna Tuhan pimpin
kami panjatkan kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Nyanyian penutup Kidung Suplemen 54 bait 1 dan 2, pengharapan cita. Semoga Tuhan membimbing di